Karena dari Poli kita belajar kebersamaan. Alhamdulillahnya bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Melatih dari sisi yang kecil sampai yang susah. Kalau tepok bulu yang lagi viral itu bulu tangkis, nah sekarang kita kenalan sama tepok bola, alias voli. Lihat nih, yang lagi latihan sekarang, serius banget kan? Kita lagi ada di markasnya para calon bintang voli Baratamudha Jakarta. Klub ini legend banget di dunia voli, berdiri udah lama dan jadi rumah buat pemain-pemain muda yang haus tantangan. Pelatih kepalanya udah megang sejak tahun 2006. Gokil cuy. Dari tangan dingin beliau, banyak pemain akhirnya melesat ke level nasional. Ya, saya melatih di klub Baratamudha Jakarta sekitar tahun 2006. Menciptakan atlet-atlet yang bertalenta sampai ke kancah internasional. Karena dari Poli kita belajar kebersamaan, teamwork, semua dari yang susah sampai yang senang kita udah rasain dari masih belajar main voli. Karena di pelatih itu suka dukanya kita nggak bisa nemuin semua atlet yang bertalenta. Kita mesti sabar, teliti, melatih dari sisi yang kecil sampai yang susah. Yang bikin latihan di sini makin gokil itu karena dibagi jadi 2 jalur. Ada yang buat bibit-bibit muda kita, dan ada juga yang khusus buat para calon pemain pro. Jadi, semua udah digembleng dari usia dini. Dari skill dasar kayak servis, sampai formasi bertahan yang bikin lawan pusing 7 keliling, semuanya dikasih porsi serius dan gak main-main. Di Baratamudha ini kita ada khusus profesional, ada khusus yang usia dini tapi menujunya ke profesional. Sekarang yang profesional di Proliga. Saya ngelatih di level usia 17. Mungkin dari dasar ya, dari dasar, atlet dari dasar kita latih mental, kita latih kerja keras, itu kemungkinan bakal bisa jadi atlet. Kalau ke level nasional, di klub sendiri ya, ada Dita Ajijah, libero, sekarang berada di Pertamina Pastron. Libero kita semua dari Barata itu ada 6 pemain nasional. Voli sekarang tuh lagi naik daun banget di Indonesia. Dari anak-anak sampai orang tua, makin banyak yang nonton dan main. Salah satu faktornya, influencer yang bikin konten-konten seru soal voli. Tapi di balik layar, klub-klub kayak Baratamudha ini yang jadi fondasi utama. Dilihat dari industri voli semenjak Covid, sekarang sudah lebih agak maju ya Mas. Agak lebih ramai lah istilahnya. Ya mungkin karena sudah lama ya Mas, udah hampir berapa tahun cabang bola voli kita nggak digelar tapi tanpa penonton. Mungkin itu yang membuat micu perbola volian di Indonesia sudah mulai agak maju. Sapu ijo naik kereta, yuk kenalan sama si Dita. Dita Nuralisa adalah salah satu bintang kuda dari Baratamudha. Anak ini semangatnya luar biasa. Dita cerita sejak awal dia memang pengen jadi atlet. Dan yang paling penting, keluarga selalu dukung sepenuhnya. Dari antar latihan sampai support mental pas tanding, semua dikasih penuh. Selama ini sih alhamdulillahnya dari semangat orang tua dan jadi dari dunia voli itu udah turunan dari orang tua juga, dari bapak, kakak, keluarga dari klub juga. Alhamdulillahnya bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sejak 2017 pertama masuk di Diklat Ragunan, setelah masuk Diklat
Ragunan dari 2017 sampai 2020. Setelah lulus masuk lagi ke Diklat lagi sampai saat ini. Dita optimis, nggak cuma buat karirnya sendiri, tapi juga buat membawa nama Indonesia bersinar di kancah internasional. Katanya sih, kalau punya mimpi, harus berani loncat setinggi mungkin. Kayak pas Smash. Yang pertama kalinya dulu tahun 2017 atau 18, Livoli Divisi 1 di Ungaran, tapi gagal di 8 besar. Terus yang 2022 kemarin, kita mengikuti kejuaraan Livoli Divisi 1 yang di Bali. Alhamdulillahnya kita masuk 2 besar dan lolos ke divisi utama untuk tahun ini. Nanti mungkin tahun ini sih divisi utama, insya Allah, dari klub Barata. Alhamdulillahnya waktu 2020 sempat ngikut ASEAN School Games, tapi dapat hasil juara 3 waktu mewakili Indonesia waktu sekolah. Di sini bukan cuma soal menang atau jadi juara, tapi soal proses, disiplin, dan rasa percaya diri. Klub ini percaya, atlet hebat lahir dari lingkungan yang sehat dan dukungan yang kuat. Harapan untuk klub lebih maju, lebih banyak mengeluarkan atlet-atlet profesional untuk ngebela bangsa Indonesia. Terus buat industri voli, untuk perusahaan-perusahaan lebih membantu gitu aja. Jadi, kalau kamu pikir voli cuma buat seneng-seneng, kamu salah. Kalau mau seneng-seneng mah, sama aku aja. Voli itu adalah masa depan. Ada banyak mimpi di dalamnya. Mimpi jadi juara dan mimpi jadi bintang. Coba lihat mata mereka. Ada mimpi besar di setiap lompatan. Karena di sini, mimpi jadi juara dimulai dari tepokan pertama.